Ini jam 9.20 ya. Berarti sampai 10 lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik peserta Latsar angkatan 6 kelompok 2. Ini pertemuan sinkronus pertama dengan saya. Mudah-mudahan nanti dari pertemuan kita ini kita bisa paling tidak melakukan overview gitu, dan nanti penguatan mudah-mudahan di sinkronus berikutnya kalau kita masih ada kesempatan bisa kita tindak lanjuti. Baiklah, tentunya yang pertama sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama di ruangan ini, Zoom ini, untuk melakukan tugas-tugas kita. Bagi yang beragama Islam, marilah salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita selalu menantikan sahabat yang kiamah. Baik, untuk agenda 3, khususnya di kelompok 2 ini, sinkronus yang pertama, maka kita akan secara sekilas gitu, kalau nanti penugasan penekanan tugas mungkin di bagian akhir, saya lanjutkan, saya share dulu. Sudah nampak ya? Share screen saya ya? Bapak, Baik, ya. Di agenda 3 itu berbicara dengan tema besarnya peran dan kedudukan ASN dalam mendukung good governance atau mendukung smart governance. Maka kalau kita bicara peran dan kedudukan, nanti di sana kita akan belajar 2 hal besar. Kalau kita bicara kedudukan, nanti teman-teman harus pahami dulu regulasinya. Regulasi tentang ASN yaitu Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Maka setelah undang-undang itu terbit, maka pemerintah itu wajib membuat paling telat biasanya 3 tahun, membuat yang namanya turunannya. Turunan dari Undang-Undang ASN tentang manajemen ASN tadi dikenal dengan PP, Peraturan Pemerintah. Dulu di Undang-Undang Nomor 5 2014, maka 3 tahun berikutnya turunlah PP Nomor 11 tahun 2017. Dulu namanya masih manajemen PNS. Kemudian diperbarui lagi, diganti dengan PP Nomor 17 tahun 2020. Sehingga teman-teman itu sebagai rujukannya nanti ketika belajar. Di dalam Latsar ini ada 2 modul. Modul 1 berbicara tentang manajemen ASN, modul 2 berbicara tentang smart ASN. Kenapa itu menjadi penting? Dalam rangka tadi kita mendukung smart governance. Smart governance itu yang bagaimana sih?
Smart governance ya bahwa pemerintah saat ini harus sudah memiliki karakteristik global, artinya bisa berperan di kancah internasional gitu. Saya berharap teman-teman memperkenalkan diri, minimal cukup nama, jabatan, dan tusinya. Tugas sehari-hari apa nanti? Unit kerja. Dan yang harapan dan target ini. Apa yang Anda harapkan dari pembelajaran di agenda 3? Kemudian target Anda apa di proses maupun substansi? Tujuannya apa? Agar nanti bisa dihubung kaitkan dengan ketika teman-teman menyusun yang namanya RA, rancangan aktualisasi. Ini menjadi penting. Karena apa? Setelah nanti kita agenda 1, 2, 3, dan 4 selesai, maka teman-teman harus bisa melakukan habituasi. Habituasi itu ya pembiasaan di dalam kerja sehari kita. Agar bisa melaksanakan habituasi harus membuat rancangan yang namanya rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu nanti di agenda 4. Teman-teman harus merancang. Mau mengaktualisasi nilai-nilai core value ASN apa, kemudian keterhubung kaitannya dengan agenda 3 apa, dengan manajemen ASN maupun smart ASN. Baik, kita awali dari ini dulu. Maka saya lebih menekankan di ketika bicara jabatan, tugas sehari-hari ini apa yang diberikan oleh atasan. Biar nanti nyambung di LK5-nya. Ini penting. LK5 itu sudah rancangannya. Rancangan LK5 itu kalau nanti di dalam susunan rancangan itu masuk di bab 3-nya. Gitu. Besok pada saat agenda 4 penjelasannya lebih detail. Baik, saya bisa perkenalan diri dulu. Dari Mas Angga. Ini Bapak izin untuk memperkenalkan diri. Halo, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Ini izin perkenalkan diri. Nama saya Angga Mawi Pratama untuk instansi di Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk jabatan sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Sekarang ya, Kak. Penghulu Ini, ya, Mas ya. ini penghulu. Saat ini pekerjaannya apa yang diberikan? Sudah Saat penghulu ini penuh apa belum? belum, Atau Pak. masih Belum. diperbantukan? Masih di Oke, NG. ya. Untuk sementara ini tugas yang sudah diberikan salah satunya mengentry pendaftaran nikah di Di SIMKA, aplikasi SIMKAH ya? nggih, Oke. di aplikasi SIMKA, kemudian legalisir Hmm. buku nikah fotokopi, terus pernah juga mencetak akte dan buku nikah, Pak. Hmm. Oke, jadi lebih berperan di pencatatan SIMKAH ya. Nggih, Pak. Melakukan BINWIN enggak? Bimbing pernah satu kali, Pak. Oh, pernah ya. Jadi juga Nggih, melakukan ya. Ya, nggih, maka nanti ketika menyusun aktualisasi harus dikaitkan itu. Apakah di operator SIMKAH-nya atau di bimbingan perkawinan untuk catin, calon pengantin, dan seterusnya. Sehingga nggih, dalam nanti menyusun rancangan aktualisasi itu harus betul-betul fokus sesuai yang dikerjakan saat ini, sesuai dengan tusinya. Baik, Mas Angga, terima kasih. Mbak Anis, nggih, terima Mas kasih, Anis Pak. apa Mbak Anis? Oh, oke, Mas Anis. Mbak Ans, Pak. Hah? Oh, Mbak. Ya, benar. Anis Nurrahmah. Ya, silahkan kenalkan diri. Saya Anis Nurrahma, saat ini bekerja di MTSN 7 Boyolali sebagai guru matematika, Bapak. Oke, guru ya. Kalau guru Oke. jelas ya, tusinya mulai dari administrasi perencanaan pembelajaran, Oke. pelaksanaan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar sampai pengevaluasi. Itu Ya. sudah jelas kalau guru nanti fokus. Baik, berikutnya Mas Bambang. Siap, izin Bapak, nama saya Bambang Supriyadi dari Kabupaten Grobogan. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Tanggung Harjo,
sebagai penghulu ahli pertama. Hmm. Kemudian tugas keseharian yang diberikan oleh atasan ini yang berkaitan dengan pendaftaran nikah, kemudian legalisir dan lain sebagainya, termasuk bin-bin juga, Bapak. Oh, sama dengan Mas Angga ya? Ya, betul. Oke, berarti tidak ada masalah, Penghulu. Terus, Oke. makasih Mas Bambang. Berikutnya, Ya, Pak Edi Murdoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Salam. Murdoko, saya dari Kanwil Kabupaten Tegal. Saya jabatannya guru fisika, Pak. Jadi sehari-hari mengajar nantinya. Tugasnya mengajar, Oke, sama dengan apa fisika. Mbak Anis ya. Nggih, Jadi nggih. sudah jelas tuh si guru itu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, mulai Oh, dari iya. administrasi pembelajaran, program tahunan, program semester sampai RPP, pelaksanaan, dan nanti asesmen penilaiannya. Iya, Pak. Baik, Mas, oh Mbak Eka, Fatma, Eka Assalamualaikum Famalia. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya, Bapak? Ya, ya, terdengar. Perkenalkan, nama saya Eka Fatmalia Nurul Fahmi. Saya mengajar di Mandura Jepara sebagai guru PPKN. Oh, guru ya, sama berarti. Iya, Pak. Mbak Anis, kemudian Mbak Eka, dan tadi Mas Anu ya. Berikutnya, Eko ya, Mas Eko. Tadi Mbak Eka, ini Mas Eko. Eko Rahmat, oh ya. Ahmad Rianto ya. Iya, Bapak. Mohon izin, perkenalkan nama saya Eko Ahmad Rianto, jabatan sebagai dosen asisten ahli di UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Juri Purwokerto, Pak. Untuk Ya, ini eh, banyak terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. selama saat ini sudah menjadi, sudah mengajar di mahasiswa Kebetulan atau masih diberi tugas? Pak, untuk ngajar baru semester depan ini. Iya. Oh, ini belum ya. Berarti selama aktualisasi nanti masih yang tugas tambahan Tridharma perguruan tinggi tadi ya? Oke. Oke, ya. Jadi nanti RA-nya jelas harus fokus di tugas yang bisa dijalankan selama sebulan nanti. Baik. Mas Gibran. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Gufron, tempat kerja di KUA Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Untuk tugas sehari-hari, entry pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas nikah, legalisir akun nikah, terus juga penerbitan surat rekomendasi pernikahan. Hmm. Terima kasih. Jabatan di SK penghulu ya? Nggih, jabatan Oke. penghulu alih pertama. Sama ya dengan tadi ya, Mas Angga, kemudian bertiga tadi ya. Baik, terima kasih. Mbak Ika Sulistiana. Assalamualaikum Bapak. Nggih. Sebelumnya mohon maaf tadi karena saya terlambat masuk karena tadi oleh Pak Kepala disuruh ke kelas dan baru keluar jam 9:20 Bapak. Ya, itu nanti Mas Nanang lah panitianya. Oke. Yuk. Ya. Perkenalkan nama saya Eka Sulistiana dari instansinya Kantor Kemenak Kabupaten Magelang dan saat ini saya bertugas sebagai guru fisika di MAN 1 Magelang. Oke, kalau guru sudah pasti ya. Mbak Anis, kemudian tadi teman-teman yang guru yang lain sama. Baik, Kusuma, Mas Kusuma. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Kusuma Yuda Ramadhani. Saat ini saya penempatan di UIN Saizu Purwokerto untuk jabatan peranata komputer Bapak. Tugas sehari-hari saya merancang, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi. Oke, Prakom ya. Prakom, Pak. Prakom sudah jelas pekerjaannya, kaitannya dengan data digital dan seterusnya yang ada di UIN ya. Baik, Mbak Lina, Husniah. Baik, terima kasih Bapak. Izin perkenalkan, nama saya Lina Kusniah. Saya jabatannya sebagai guru ahli pertama di Satuan Kerja MTS Negeri 4 Bantul. Oke, guru ya, yang guru saya kira sudah jelas nanti kaitannya tusi utamanya kan tiga itu.
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengevaluasi pembelajaran. Yang lain nanti sesuaikan. Kenapa ini perlu saya sampaikan di awal, agar nanti dalam penyusunan rancangan aktualisasi itu betul-betul fokus dan lokusnya itu jelas. Fokus itu artinya fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang nanti di bulan-bulan ini, bulan depan berarti ya, harus sudah melakukan aktualisasi. Sehingga jangan sampai pemilihan core isunya nanti keluar dari tugas yang bisa kita laksanakan sehari-hari. Kenapa kalau keluar, nanti rancangan tidak bisa diimplementasikan. Habituasi selama sebulan itu nanti tidak bisa mengimplementasikan. Besok di agenda 4 mungkin juga akan ketemu, agenda 4 sudah ketemu dengan coach masing-masing. Ketemu saya masih di sinkronus 1, 2, 3 mungkin semua kelompok. Baik, maka dengan perkenalan ini saya berharap sudah ada gambaran nanti ke depan mau bagaimana gitu. Saya kembali ke paparan. Sudah di sini ya. Baik. Maka perlu saya tegaskan untuk semuanya saja. Di dalam kita agenda 3 ini menjadi sesuatu yang memang harus betul-betul dipahami. Kenapa? Dalam Latsar ini, kurikulum Latsar itu kan ada yang namanya kurikulum pembentukan karakter dan kurikulum penguatan bidang tugas. Pembentukan karakter itu melalui agenda kemarin. Agenda 1, teman-teman sudah mendapatkan materi sikap dan perilaku bela negara. Mulai dari wawasan kebangsaan, kemudian aksi bela negara, bahkan sudah sampai isu-isu kontemporer. Ketika memilih isu yang saat ini sedang di kantornya itu bagaimana? Saya berharap kemarin oleh yang ajar di agenda 1 sudah diberi contoh tugas bagaimana memilih 7 sampai minimal 5 isu. Kemudian dilakukan analisis APKL menjadi 3 isu. Kemudian dianalisis menggunakan USG menjadi isu tertinggi dipilih. Maka dianalisis dengan fishbone, analisis duri ikan, itu sudah menjadi core isu yang dipilih. Dari core isu yang dipilih itulah harapannya teman-teman sudah kemarin mengimplementasikan sampai bahkan kegiatan dan tahap kegiatan dan output. Nanti di LK5 itu akan berlanjut. Kemudian di agenda 2, harapannya teman-teman sudah belajar berkaitan dengan core value ASN, nilai-nilai dasar sebagai PNS yang dikenal dengan berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya tidak akan membahas itu lagi. Kemudian nanti yang ketiga, agenda 3, kita bicara tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka saya berharap teman-teman betul-betul dikaji regulasinya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kalau belum punya di-download, dibaca. Dan nanti PP-nya PP 17 2021. Boleh juga untuk perbandingan dilihat PP 11 tahun 2017. Dicari di download biar nanti materi itu lebih komprehensif. Karena apa? Di dalam kedudukan peran ASN nanti kita bicara 2 hal penting. 2 hal penting, yaitu berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian baru nanti agenda 4, habituasi. Selama sebulan, teman-teman di satker masing-masing melakukan habituasi, aktualisasi habituasi. Artinya apa yang sudah diperoleh selama kita laksar ini diaktualisasikan sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan yang itu akan terjadi terus-menerus. Baru nanti di agenda, di struktur yang kedua ada penguatan bidang tugas. Kita Kementerian Agama, maka teman-teman nanti juga akan ada yang namanya bisa jadi pembinaan mental.
berkaitan dengan Kementerian Agama dan juga substansi tugas masing-masing. Baik, maka dari situlah harapannya nanti setelah selesai Latsar itu PNS itu profesional yang berkarakter berlandaskan tadi core value ASN. Apa berakhlak tadi? Di agenda 2 sudah. Saya tidak akan membahas jauh. Justru yang terpenting, semua yang kita lakukan ini teman-teman harus bisa menjalankan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Ada 3 fungsi utamanya. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu sebenarnya tugas utama ASN, apapun jabatannya. Dia sebagai guru, dia sebagai penghulu, dia sebagai jabatan fungsional tertentu, misalnya peranata komputer, arsiparis, perencana, dan seterusnya. Maka semua yang utama itu 3 tugas utama. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Ini yang harus dipahami dulu. Kemudian di khusus kita, di agenda 3, fokus kita pada 2 hal utama. Yang pertama adalah manajemen ASN mengacu pada undang-undang dan fakta ASN dalam rangka maka di manajemen ASN baik dari undang-undang maupun dari modul mengenai peran dan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN. Kemudian juga di situ juga berkaitan dengan kode etik ASN, sistem rate, dan pengelolaan ASN. Ini makanya di LK saya di LK yang kelompok tadi, yang nanti LK 2 itu berbicara di sini. Kalau yang smart ASN itu berkaitan dengan ASN yang profesional. Apa itu? Maka kompetensi ini Anda harus memiliki pembentukan karakter dengan kinerja yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang tentunya di sini dalam rangka mendukung program-program pemerintah, khususnya ya di bidang-bidang digital. Ini menjadi penting. Maka teman-teman harus memahami bagaimana pilar digital. Ada 4 pilar digital itu, mulai dari digital etik, digital safety, kemudian digital culture, safety, dan culture budaya. Jadi skill digital, digital etik, digital safety, dan juga yang keempat adalah culture digital atau digital culture. Maka ini betul-betul dipahami sehingga mampu mengimplementasikan dalam kerja kita. Baik, saya berharap teman-teman sudah punya pengalaman belajar di MOC. Karena siapapun yang mengikuti latsar itu harus sudah dinyatakan lulus mengikuti MOC. Ini. Maka saya ingin melihat sekilas gitu, teman-teman boleh membuka Mentimeter, kode ini masuk di sini. Sebelah 7666 atau QR code-nya dipakai HP boleh silakan. Maka teman-teman harapannya sudah bisa masuk di situ. Berharap di sini nanti.
Ini Pak Darwi tidak ada di Zoom lagi ya. Gantian Bapak E yang kepental. Sinyalnya jelek kayaknya Pak tadi Bapak. Iya, suaranya dari tadi tidak Oh, kurang. berarti Putus ya? bukan di tempatku ya. Tak kira di tempatku. Eh, Sama kirain juga di tempatku ya, suaranya putus-putus tadi. Ya, oh, udah masuk lagi. gimana? Loh, Bapak tadi Masih putus sekarang? sudah jelas Masih sekarang putus, Bapak. Bapak Ibu? Sudah jelas sekarang. Oke, baik. Share screen-nya hilang Bapak. Ya, oke itu. Baik. Ya, sebentar. Sekarang masih? Keluar lagi. Pak dari terpental nggih? Iya, Pak Anang. Tadi suaranya nggak jelas, sekarang terpental malah. Oh, sinyal mungkin. Bentar kontakkan beliau. Sudah gimana? Halo? Oh, nggih Pak, Teman-teman, Ya, terpental Pak. tadi Pak. Terpental lagi. Oh, sudah masuk. Bapak sinyalnya. sinyal saya ya. Nggih, Bapak. Baik, sekarang sudah mendengar ya? Masih putus-putus, Bapak. Atau lepas? Mas Nanang? Pak, pripun? Duh, Oh, masih putus-putus? masih Pak. Ija, 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 ija. Pun. Baik, ya. Kita diskusi aja kalau memang sulit pakai nantinya. Padahal tadi tidak ada hambatan apa-apa loh ya. Boleh sambil sekilas gitu, pertanyaan yang ada di Halo, Bapak. Suaranya hilang lagi. ya. Ini masih hilang. Tadi hilang, ini muncul lagi sekarang. Hmm.
Baik, kalau gitu kita anu aja, brainstorming aja berkaitan dengan ini, biar kita saya hanya ingin tahu teman-teman sudah sifatnya adalah tidak harus dengan ini, tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu ini. Kita diskusi sekilas saja. Setelah kemarin belajar di MOC, tolong teman-teman sekilas gitu saja. Sampaikan yang apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, mana yang belum gitu. Kenapa ini kaitannya dengan nanti di sinkronus juga biar nanti kita lebih pada substansi. Diawali dari Mas Angga, coba cerita bagaimana pengalaman Anda ketika belajar di musik kemarin. Halo, Bapak. Ngapunten suaranya masih putus-putus, Bapak. Keluar Bapak ya. Keluar lagi. Mohon maaf Pak Anang, Pak Dewi keluar lagi dari Zoom. Mohon dibantu Pak Anang. Ya, minta maaf ya, karena gangguan sinyal tadi. Saya pakai data ini. Berarti wifi rumah saya mungkin. Baik, kita cerita aja dulu. Saya berharap teman-teman bisa sekilas gitu menceritakan pengalaman kemarin ketika MOC. Dari coba Mas Kusuma, Mas Yuda, Halo, pengalaman Bapak. MOC kemarin, khusus di agenda 3, materi agenda 3. Apa yang sudah diingat, apa yang sudah dipelajari, dan mana yang masih harus perlu penguatan. Eh, agenda 3 itu berarti yang berakhlak ya, Pak? Agenda 3, peran dan kedudukan ASN dalam mendukung good Oh, government atau governance. Apa yang diingat dari materi agenda 3? Atau isinya apa saja garis besarnya? nah, jadi yaitu Pak, ASN itu ya sebagai pelayan pelayan masyarakat dan pelaksana
kebijakan, dan ASN itu ya sebagai pererat kesatuan bangsa gitu Pak. Fungsi ASN ya, fungsi ASN ada tiga, satu sebagai pelaksana kebijakan publik, Publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemererat dan pemersatu bangsa. Oke, selain itu, apa lagi? itu sih Pak baru ingat. Oke, ya ada apa? Coba, saya berharap Mbak Anis, apa yang sudah dipelajari di agenda Oke, 3? Bapak. Ya, mau cek. Di MOOC kemarin kan ada 2 modul gitu Pak untuk agenda 3 Ya, gitu Pak modul 1 terkait dan 2. manajemen ASN dan satu lagi tentang smart ASN. Ya, Kalau di manajemen ASN sih saya ingatnya di sana terdapat hak dan kewajiban ASN baik itu PNS betul. maupun P3K. Ya, Kemudian ada pedoman perilaku juga Pak untuk ASN. Mhm. Itu juga ada di manajemen ASN. Kemudian eh, ada apa tadi Pak? Sistem merit. Apa Pak? Iya, itu. Terus kalau untuk smart ASN itu lebih ke penguatan skill digital dari ASN gitu Pak. Oke, ya Mbak Anis, untuk teman-teman semua. Jadi kita di agenda 3 itu ada 2 modul besar. Modul pertama itu tentang Pak, suaranya manajemen putus-putus. ASN, itu meliputi sebagai ASN tadi, yang 3 tadi disampaikan Pak Kusuma tadi. Masih masih putus-putus sekarang. Yang harus difahami Aman Pak teman-teman, sekarang. ya, yang pertama adalah kita bicara tentang peran dan kedudukan ASN. Putus-putus lagi, Bapak. Yang kedua, dalam manajemen ASN, kita bicara tentang hak dan kewajiban ASN. Yang ketiga adalah berbicara tentang kode etik ASN. Kemudian yang ketiga, bicara tentang sistem merit ASN. Dan nanti yang terakhir kelima itu bicara tentang pengelolaan ASN. Sedangkan di dalam smart ASN itu berkaitan dengan digital. Itu ada yang fokusnya nanti di pilar-pilar digital. Dalam pilar digital kita belajar tentang digital skill. Yang kedua digital etik, yang ketiga digital safety, dan yang keempat digital culture atau budaya digital. Itu penting. Baru nanti tentang implementasinya dalam tugas-tugas kita. Kenapa penting? Karena teman-teman kan sebagai Gen Z, sudah di atasnya generasi milenial. Maka untuk mendukung smart government atau pemerintahan yang bertaraf internasional, maka harus memiliki kemampuan global. Kemampuan global itu nanti akan terwujud dengan adanya smart ASN khususnya dalam era saat ini yang dikenal dengan era digital atau era disrupsi atau era revolusi industri 4.0. Maka bagian dari smart ASN nanti juga implementasinya. Maka kenapa di LK1 khususnya yang learning journal itu tugas yang diberikan adalah membuat video. Harapannya bukan hanya video utuhan terus diupload, enggak. Di editing, ada running text-nya atau narasinya, kemudian juga bagaimana sistem pembuatan itu nanti di-upload di sosmed masing-masing. Kenapa? Ini saya bisa memberikan penilaian berkaitan dengan tadi, digital ethic dan juga digital safety. Maka bagaimana beretika di media sosial, itu nanti di LK1 ketika dilihat sudah ada di sana. Baik, kemudian saya
Setelah Mbak Ani, saya berharap, coba Mas Bambang, apa yang sudah dipelajari di agenda Siap, 3? Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya sama dengan apa yang tadi disampaikan kawan-kawan. Hanya di sana juga disebutkan 5 hal itu yang utamanya adalah digitalisasi manajemen ASN, Bapak. Bahwa kita Ya, sebagai ASN dituntut untuk kemudian apa namanya menggunakan sebaik-baiknya digitalisasi ini, khususnya untuk pelayanan-pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan juga lebih efektif, Bapak. oke. Jadi teman-teman, khususnya di dalam pengelolaan kinerja ASN, nanti teman-teman juga mudah-mudahan sebagian juga sudah memahami bahwa kinerja kita itu selalu dilakukan penilaian. Yang saat ini BKN sendiri sudah menerbitkan aplikasi yang namanya EKIN, elektronik kinerja. Maka setiap ASN harus mampu menuangkan kinerjanya baik kinerja bulanan, triwulan maupun kinerja final atau akhir tahun. Sehingga ke depan nanti teman-teman mau tidak mau berkaitan dengan kinerja hariannya itu harus betul-betul terimplementasi dalam aplikasi. Selain tugas-tugas yang disampaikan sesuai dengan bidang tugasnya. Teman-teman di guru di sana mengenal simpatika, maka harus paham di sana. Teman-teman di penghulu menggunakan aplikasi SIMKAH, harus paham. Teman-teman penyuluh menggunakan aplikasi SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid, Kemasjidan. Itu harus teman-teman memaham itu. Itulah kenapa smart ASN itu menjadi ASN yang smart, yang profesional, inovasi, dan efektif. Saya kira itu beberapa catatan. Coba satu lagi aja. Mbak Eka, coba Mbak Eka. Apa yang dipelajari di agenda 3 di MOC? Eh, yang dengan saya pelajari ketika MOOC di agenda 3 itu tentang kedudukan dan peran PNS, di mana di situ nanti meliputi 2 hal yang dibahas, ada manajemen ASN tadi yang terdiri dari eh, hak dan kewajiban kita sebagai ASN, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian yang kedua ada smart ASN, di mana ini berisi ada 4 skill digital yang harus dimiliki ASN, ada digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Kurang lebih itu yang saya bisa ingat, saya bisa pahami dari materi ketika di agenda 3, Bapak. Oke, baik. Saya kira teman-teman hampir sebagian besar sudah bisa mengingat kembali. Coba saya hanya cek satu lagi. Mbak Lina, coba Mbak Lina, apa yang dipelajari di agenda 3, modul 1-2? Baik, Pak. Terima kasih. Untuk di agenda 3 ini ada 2 modul. Yang pertama, manajemen ASN dan smart ASN. Yang kami pelajari, yang di manajemen ASN itu terkait dengan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN dan sistem merit, Bapak. Kemudian yang di Smart ASN itu terkait dengan digitalisasi, yaitu kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi digital, yang mana meliputi digital skill, digital safety, dan digital yang lainnya, Pak. Seperti itu. Oke, Terima kasih. ya. Teman-teman tahu enggak sistem merit itu apa sih? Sistem merit, apa itu sistem merit? Berdasarkan kinerja, Pak. Kinerja, kinerja yang bagaimana? Coba, boleh berpendapat. Saya Bapak Ya, sistem merit sistem merit, eh, untuk apa sebenarnya? Tujuan sistem merit itu untuk apa? eh, sistem ya sistem Apa itu?
Dalam rangka apa sistem merit itu? Menjamin Ada yang tahu keadilan, nggak? Pak. Ya, Menjamin ruang keterbukaan dalam karir, menjamin Pak. Ruang jenjang karir. terbuka untuk karir. Oke. Apalagi? Jadi teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah PNS penuh gitu, meningkatkan jenjang karir dan jabatan posisi tertentu atau mendapatkan jabatan tertentu, maka dilakukan dengan sistem merit. Sistem merit itu sistem yang semuanya terintegrasi, terdiri dari 4 aspek. 4 hal. Dilihat dari sisi kualifikasi, dilihat dari aspek yang kedua adalah kompetensi, dilihat dari sinan. Maka kalau teman-teman nanti misalnya sudah naik jabatan, naik jenjangnya, untuk memberikan, mendudukan, memberi posisi pada jabatan tertentu itu dilihat dari 4 aspek itu. Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi itu ditentukan oleh jenjang pendidikan tertingginya. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang bersifat digital maupun non-digital. Baru yang ketiga adalah kinerja, prestasi kerja, penilaian kinerja. Penilaian kinerja teman-teman itu apakah selama ini bekerja itu betul-betul mendukung tercapainya perjanjian kinerja atasan atau dikenal dengan RHK nanti kalau sudah melakukan membuat yang namanya SKP, sistem kinerja pegawai, teman-teman harus membuat yang namanya RHK, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu adalah merupakan cascading, penurunan dari yang namanya perjanjian kinerja atasan. Jadi teman-teman bekerja itu harus mendukung ketercapaian organisasi. Itu yang ketiga tadi, dari kinerja. Baru yang keempat, kalau kita jenjang karir itu akan meningkat dan lain sebagainya, dilihat dari kedisiplinan. Maka di sana ada PP 50, ada PP 10, dan seterusnya itu teman-teman lihat. Itu sistem merit. Siapapun kita saat ini, bahkan bukan hanya PNS, tapi P3K itu berhak untuk menduduki peningkat jenjang karir tertentu, peningkatan dirinya. Maka itulah yang dikenal dengan sistem merit. Nanti teman-teman lihat lagi sistem merit gitu. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki tadi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Itu. Saya kira nanti teman-teman boleh dikaji lagi lebih detail. Ingat, dalam manajemen ASN juga ada hak dan kewajiban. Maka kewajiban itu didahulukan daripada hak. Kewajibannya apa saja? Yang jelas satu, seorang ASN harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta NKRI dan pemerintah yang sah. Pemerintah hasil pemilu, siapapun pemimpinnya, itu ya harus ditaati oleh ASN. Tidak boleh, saya dulu kan tidak milih Prabowo, sekarang sudah menjadi ASN, kita tidak taat pada pemerintah. Ingat, fungsi ASN ada 3 tadi. Pelaksana program-program kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah pemererat dan pemersatu bangsa. Maka kewajiban berikutnya seorang ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bisa menolak. Anda misalnya mendapatkan jabatan tertentu, ternyata harus pindah keluar daerah. Ya kita harus bisa kalau ingin tadi jenjang karirnya meningkat. Atau bisa jadi suatu saat Anda yang dosen-dosen diangkat jadi rektor, tapi di UIN Syah Kuala Aceh. Atau diangkat di UIN
Jambi itu apa namanya? Di sana, ya itu mau enggak mau harus diikut. Itu kewajiban. Kemudian yang ketiga, kewajiban ASN harus netral. Kita tidak boleh berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Maka pilihannya dua. Kalau tetap menjadi pengurus atau anggota partai, keluar dari ASN. Atau tetap menjadi ASN tapi tidak boleh. Kita harus netral. Tujuannya apa? Agar dalam pelayanan publik nanti, seorang ASN itu tidak diskriminatif. Itu kan bukan anggota kelompok saya, bukan partai saya. Kalau seperti itu berarti kita sudah melanggar kewajiban. Budis namanya hukuman disiplin. Maka hukuman disiplin itu akan ada 3 tahap peringatan lisan dan ada 3 tahap peringatan tertulis. Namanya SP1, 2, 3. Contoh sederhana, seorang ASN ternyata juga berafiliasi kepada partai politik. Maka nanti akan dipanggil dulu oleh atasannya. Mas, Mbak, sekarang sudah ASN, nggak boleh menjadi anggota partai politik, apalagi pengurus. Maka dipanggil, dibuat BAP namanya, berita acara peringatan, namanya BAP 1. Ditunggu 3 bulan, masih tetap belum berubah, panggil lagi, BAP yang kedua. Ditunggu 3 bulan lagi, masih melanggar lagi, BAP yang ketiga. Kok ternyata 3 bulan berikutnya masih tidak berubah, masih tetap ngurusi partai, maka baru dibuat SP namanya. Surat peringatan secara tertulis, SP1, selama 3 bulan ditunggu, nanti SP2, ditunggu lagi 3 bulan, SP3. Kalau sampai SP3 itu 3 bulan kok masih tetap, maka nanti akan ada pemberhentian. Kalau ASN melanggar, kewajiban pemberhentiannya tidak dengan hormat. Beda dengan ASN yang mengundurkan diri, itu namanya pemberhentian dengan hormat. Itu hak dan kewajiban. Maka teman-teman harus paham betul. Juga nanti kode etik ASN. Maka seorang ASN harus paham betul. Satya Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berjanji, 1, setia dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan seterusnya sampai yang kelima nanti, meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, dan seterusnya. Itu harus dipahami betul. Dalam kode etik seperti itu. Baik, saya lanjutin dulu. Harapannya ini sudah betul-betul teman-teman tadi, saya berharap sudah dalam MOC itu sudah menjadi, ya pengetahuannya sudah clear lah gitu. Sehingga dengan dasar-dasar 1 itu, teman-teman memahami. Ingat, tadi sudah saya sampaikan di depan, ada keterhubung kaitan antara agenda. Ini menjadi penting dalam rangka nanti sebulan ke depan, ketika sudah selesai di agenda 4, sudah membuat rancangan aktualisasi, seorang ASN dalam lacar harus melakukan yang namanya habituasi. Habit, pembiasaan, diaktualisasikan di satkernya. Maka kalau dulu saya berharap di agenda 1 sudah dipelajari lah. Khususnya pada saat belajar tentang agenda yang berkaitan dengan, di situ kan tema utamanya adalah sikap perilaku bela negara dan peran pelayan masyarakat, maka teman-teman melakukan dulu yang namanya analisis isu kontemporer. Maka teman-teman harus memilih beberapa isu yang ada di satkernya kan. Waktu di agenda 1, dari pilihan isu itu, maka teman-teman harus melakukan analisis. Saya berharap sudah diajari oleh BI di agenda 1. Memilih 5 atau 7 isu, dilakukan analisis APKL, ketemu 3 isu, 3 isu ditapis dengan analisis USG, ketemulah core isu. Agar menjadi judul dalam rancangan, maka dilakukan analisis fishbone. Dari fishbone itulah ketemu judul.
dampak dan akibatnya. Itu harus fokus dan lokusnya jelas. Fokus artinya sesuai dengan tusi kita, maka perkenalan saya tadi, saya pengen jenengan kembali ke tusi. Barulah nanti lokusnya di mana itu kegiatan dilakukan. Itu nanti harus dihubungkan dengan, ingat di agenda 3 itu penting, untuk nanti masuk di habituasi, agenda 4. Maka agenda 4 itu nanti selama sebulan akan melaksanakan kegiatan mengaktualisasi tadi, baik itu yang kedisiplinan, kode etik, hak dan kewajiban ASN, peran kedudukan itu dilakukan implementasinya melalui habituasi itu. Dan juga keterhubungan kaitan dengan agenda 2, core value ASN berakhlak, bagaimana berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka harapannya nanti di agenda ini 3 dan 4 nanti betul-betul agenda 2 sudah difahami. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Misalnya perilaku harmonis itu gimana sih gitu. Saya berharap inilah di agenda 3 kita, modul manajemen ASN, mengenal asas, kemudian prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku. Artinya di situ kalau kita bicara kode etik, kode perilaku, ya apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Dilihat kembali ada 18 di sana. Jenis, status, dan kedudukan seorang ASN namanya PNS, seperti teman-teman sekalian. Dan adanya di situ, untuk saat ini, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan PP, yang PP sebelumnya itu PP Nomor 1 Tahun 2017, kemudian diperbarui PP Nomor 17 Tahun 2023, dan harapannya nanti mudah-mudahan tidak lama lagi PP itu akan terbit lagi di tahun 2026. Kenapa? Karena undang-undang diketok DPR itu 3 tahun berikutnya harus terbit turunannya. Turunannya apa? PP-nya. Kalau Undang-Undang 2023, maka nanti bisa jadi PP 17 2023 kemarin akan diperbarui di tahun 2026. Nanti antara PNS dan P3K sama. Maka di sini ada jenis, jenjang, dan kedudukan statusnya. Statusnya apakah dia seorang P3K atau dia seorang PNS. Dan saat ini juga sedang ada pembahasan lebih lanjut. Fungsi, tugas, dan peran ASN tadi. Fungsi kita ada 3 yang utama. Tadi sudah diulang-ulang, mengingatkan kembali. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai pemersatu dan pemerat bangsa. Ini ada. Kemudian nanti adik-adik saya berharap juga sudah belajar tentang jabatan ASN. ASN itu ada jabatan yang namanya dulu jabatan pratama, jabatan madya, jabatan utama. Itu dulu dikenal dengan eselon gitu. Eselon itu dari mulai eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Itu namanya jabatan kalau dulu dikenal struktural gitu, jabatan struktural. Selain jabatan struktural, ASN juga dikenal jabatan fungsional. Saat ini kita sudah mengenal banyak sekali jabatan fungsional, ada 2 rumpun, namanya JFT, jabatan fungsional tertentu, seperti penghulu, penyuluh, guru, peranata komputer, arsiparis, pustakawan. Sampai sekarang di kesehatan juga banyak, di hukum juga, Kementerian Hukum juga banyak. Maka itu JFT namanya. Dan yang kedua dikenal dengan JFU atau jabatan pelaksana. Maka teman-teman jabatan itu nanti akan bisa ditingkatkan dengan tadi sistem karirnya dengan sistem 1C, 1D, 2A, 2B, 2 dan seterusnya sampai golongan terakhir 4E.
Maka ada jabatan namanya di sana nanti. Ada penata, pengatur, pembina, dan seterusnya. Misal saya saat ini sudah pada pembina utama muda karena saya sudah 4C gitu. Nanti teman-teman yang di golongan 2 atau 3A mungkin masih pengatur. Kalau yang fungsional namanya ahli jabatan guru ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Penyuluh juga demikian. Penyuluh ahli muda, penyuluh ahli utama, penghulu juga. Semua JFT itu dengan istilah ahli. Kemudian hak dan kewajiban tadi sudah saya sampaikan dan cara kelembagaan. Ini umum. Baru nanti ada pengelolaan ASN. Yaitu berawal dari bagaimana penyusunan atau penetapan kebutuhan melalui proses yang namanya ANJAP ABK. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. Maka suatu satker lembaga itu diawali menetapkan kebutuhan ARS. Itulah yang dikenal dengan formasi. Setelah ada formasi, baru ada pengadaan, mulai dari pendaftaran sampai selesai, sampai dapat SK. Itu sudah teman-teman lalui. Baru nanti setelah PNS penuh, teman-teman berhak pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan mungkin sekarang ada yang golongan sarjana 3A, dan seterusnya, nanti sampai yang golongan 4E. Kemudian ada pengembangan karir tadi. Melalui sistem merit dilihat dari 4 aspek. Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Itu semua dibuat menjadi satu. Maka kita mengenal yang namanya IPASN, Indeks Profesionalisme ASN. Itu tadi yang saya sampaikan. Nanti ada promosi bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada penilaian kinerja melalui yang namanya SKP, Sistem Kinerja Pegawai, yang teman-teman harus memahami. Penggajian dan tunjangan. Penggajian sesuai pangkat golongannya. Maka tiap 2 tahun sekali ASN berhak atas KGB namanya, kenaikan gaji berkala. Jadi tiap 2 tahun itu akan menerima gaji pokoknya akan naik. Otomatis tunjangan ikut, tunjangan anak, tunjangan istri, gitu. Selain itu mendapatkan tunjangan jabatan. Dan kita di Kementerian Agama juga menerima namanya tunjangan kinerja atau remunerasi. Misalnya saya gitu, saat ini saya tunjangan kinerjanya paling tidak sampai 15. Ada teman-teman yang rata-rata di atas 10 yang sudah golongan 4D, 4E gitu. Baik, penghargaan. Maka ASN itu berhak atas penghargaan. Paling tidak ada 3. Satya Lencana Karya 20 tahun, ada 30 tahun. Kemudian ada disiplin dan pemberhentian, tadi sudah saya sampaikan, mulai dari BAP 1, 2, 3, SP 1, 2, 3, kalau masih melanggar diberhentikan. Jaminan hari tua dan pensiun. Saya kira ini sudah, teman-teman, saya berharap ini modul 1 sudah dipahami. Yang isinya itu garis besarnya ini tadi. Baru nanti modul 2, Smart ASN itu bisa literasi digital. Jadi saat ini, kalau dulu itu Profesor Daniel Goleman dan Isa Asimov itu kan menggolongkan manusia dalam multiple intelligence itu ada 12 kecerdasan. Mulai dari numerical atau mathematical intelligence, language intelligence, body knowledge intelligence, sampai emosional seterusnya, sampai yang 12 itu natural intelligence. Tapi mulai era digital ini dikenal satu lagi yang namanya digital intelligence. Ada 13. Jadi multiple intelligence yang awalnya manusia itu kan memiliki 163 kecerdasan, kemudian dihimpun menjadi 12
Sebentar lagi ya Pak Dari ya. Iya Pak. Harus sama senyumnya beliau ini. Ya, Nang. Sebentar lagi Pak Jenengan. Kok anu ya? Ini sudah masuk? Sudah masuk? Oke. Maaf teman-teman ya, ini mungkin di saya nih yang agak itu. Saya lanjut sekilas. Ini sudah tinggal 3 menit lagi. Baik. Saya sampai di sini ya tadi ya. Sama tadi, mulai dari digital, literasi digital, kemudian yang kedua pilar digital itu ada 4 hal penting, digital etik, etika bermedia, kemudian digital skill, kemampuan bermedia, kemudian digital safety, keamanan, dan yang keempat adalah budaya. Contoh budaya itu gimana sih? Gitu. Kalau kita bicara etik, misalnya teman-teman mengupload suatu gambar orang-orang yang top, itu namanya digital etik. Gitu. Kita sosial media ternyata secara etika melanggar, nanti akan kena, karena jejak digital kita itu menjadi catatan. Dan nanti yang berikutnya implementasi digital. Implementasi digital khususnya diimplikasinya pada dunia kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Baik itu sebagai guru, sebagai penghulu, sebagai penyuluh, karena teman-teman harus penting. Baik, kita masuk yang terakhir ini. Mudah-mudahan nanti setelah agenda 3, sinkronus 3, maka teman-teman harus sudah betul-betul bisa menuangkan dalam rancangan aktualisasi. Nanti refleksikan kondisi di tempat kerja, ini kaitannya dengan NP dan MS-nya, Smart ASN dan manajemen ASN-nya, tadi di LK5. Makanya nanti di bagian sinkronus terakhir kita itu banyak membahas di LK5-nya. Untuk apa? Untuk nanti teman-teman melanjutkan di dalam rancangan. Maka nanti kalau bisa data dan faktanya harus jelas ketika LK5 itu. Kemudian dampaknya apa kalau tidak sekedar diselesaikan. Maka solusinya apa? Solusinya itu adalah rancangannya nanti. Barulah di situ diuraikan bagaimana penerapannya aktualisasi dari mata pelatihan agenda 3 tadi, dari manajemen ASN dan Smart ASN. Barulah nanti diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan. Makanya LK5 kalau bisa mulai dibuka-buka, di-download dulu. Meskipun nanti besok di sinkronus 2 baru kita lebih detail. Ini saya kira penugasan yang harus difahami teman-teman. Di LK1 learning journal biasa. Nah, pokoknya buat video, ingat ini sesungguhnya yang kita mau nilai juga dari sisi 4 hal tadi, pilar digital. Dari sisi digital skill-nya, dari sisi digital etiknya, dari sisi digital safety-nya, dan dari sisi digital culture. Maka teman-teman membuat video, di sini tulis nanti nama kelompok 2, Angkatan 6, learning journal, materi tentang agenda 3 apa, dibuat gitu. Maka garis besarnya, nanti linknya saja di-upload di BLC, menggunakan PDF boleh silahkan, buat juga enggak apa-apa.
Kalau yang LK3 itu yang kelompok, tadi sudah saya jelaskan di awal. Maka tugas ini harus terselesaikan, kalau bisa jam 21 itu harus terupload biar bisa kita review sekilas untuk besok. Selain kita juga membahas itu. Video jurnalnya usahakan ya tunjukkan bahwa Anda itu memiliki kemampuan skillnya. Silakan nanti diupload di IG, TikTok, ataupun sosial media yang Anda punya, silakan. Jangan lupa di-mention ke IG saya, @darwianto, gitu aja. Nanti dimaksudkan di situ. Untuk apa? Biar sana begitu mau menilai tinggal buka IG saya sudah bisa. Saya kira ini pertemuan kita di agenda 1, agenda 3, sinkronus 1, dan kita akan lanjut nanti di pertemuan sinkronus 2 hari Senin. Makanya saya berharap ada waktu ini Jumat, Sabtu, Minggu, teman-teman tugasnya ada 3 LK. LK1, LK2, LK3. 1, 3 individu, LK2-nya adalah kelompok, dan nanti yang kelompok setelah ini silakan di kelompok 2 masing-masing. Mungkin waktu dengan saya kira sudah cukup tadi, karena memang tadi mundur 15 menit dan agak gangguan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan tentunya terima kasih kebersamaan kita. Mari kita niatkan satu, bahwa adik-adik sebagai CPNS itu, kan untuk undang-undang sekarang berlaku CPNS itu hanya 1 tahun. Kalau dulu itu 2 tahun, artinya kalau belum lulus latsar ini masih kesempatan mengulang ada di tahun berikutnya. Tapi untuk undang-undang yang sekarang itu hanya 1 tahun. Kalau 1 tahun latsarnya belum lulus, tidak bisa diusulkan ke PNS penuh 100%, ya gugur gitu. Makanya adik-adik semangat, jangan lupa berkolaborasi. Kita sesama teman satu kelompok ini saling mendukung gitu. Jangan sampai kita terlalu selfish, pelit ya, selfish itu. Terlalu pelit, temannya tanya, tidak diberitahu. Syukur Anda itu pikirkan bahwa masuk tanggal 7 Juli bareng-bareng, dan nanti lulus di bulan November bareng-bareng. Dapat SK PNS 100%, amin. Allahumma amin. Amin. Semangat ya. Amin. Kelompok Iya, 2, Pak. saya gini. Semangat, Pak. Kelompok 2, semangat. 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 100%. Yes. Gitu ya. Yes, yes, yes. Amin ya Allah. Ya, yang ngomong kelompok 2. Untuk penyemangat aja. Penutup kita. Angkatan 6 kelompok 2. Semangat. 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 Lulus 100%. Yes. Yes. Amin ya Allah. Yes. Amin. Angkatan 6 kelompok 2. Semangat. 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 Lulus 100%. Lulus Yes. 100%. Lulus 100%. Yes. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan yang terbaik untuk semuanya. Dan saya kembalikan kepada panitia. Mas Nanang ada? Mohon maaf Pak, Darwi ingin bertanya sedikit, boleh Pak? Oh boleh, enggak apa-apa. Silakan. Mohon maaf, waktunya sebentar Bapak. Itu terkait penugasan yang LK3 Bapak. Ini tadi kami masih terjadi kebingungan. Itu kan supaya mencari isu begitu Pak G, dan dikaitkan dengan smart ASN kalau kita. Nah kita ini kan dari berbagai macam satker yang berbeda-beda Bapak, sehingga barangkali nanti isunya juga berbeda. Ini bagaimana Bapak? Misalkan dari kami yang penghulu dan guru dan sebagainya Bapak. Terima kasih. Ya. Dengan diskusi dalam kelompok kecil 5 orang. Nanti misalnya tentang smart ASN kan ada 4 yang utama di pilar-pilar ASN. Ya kan? Boleh pilih salah satu instansinya siapa menjadi sampling yang dijadikan bahan analisis. Baik. Gitu. Berarti ditentukan salah satunya saja Bapak G. Iya, misalnya Pak Bambang anggotanya siapa saja kelompoknya? Saya, Mbak Anis, kemudian ada Mbak Lina, ada Pak Edi dan Mas Angga, Pak. Ya. Nanti dipilih, disepakati. Yang dipilih yang instansinya Pak Bambang, apa Mbak Anis, apa Mbak Lina, apa Pak Edi. Itu disepakati, baru dianalisis. Oke. Terima kasih. Yang kelompok satunya juga yang manajemen ASN
implementasi dari 4 hal tadi, peran kedudukan, hak kewajiban, kode etik, sistem merit, dan pengelolaan itu dianalisis. Gitu. Apakah di instansinya misalnya kelompok kedua Mbak siapa saja, Mbak Eka, Mas Angga gitu ya? Nah nanti dipilih, sepakati aja punya siapa gitu. Gitu ya? Bapak, Masih ada Pak. pertanyaan? Iya, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Oke, Terima kasih Pak cukup ya. Darwi. Ya, saya kembalikan Mas Nanang. Terima kasih dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera buat kita warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Monggo Mas Nanang. Terima kasih Pak Darwi yang telah memberikan pencerahan untuk kelompok 2. Bapak Ibu silakan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber, Jangan lupa Iya, waktunya, Bapak. Dan jangan lupa untuk absen di PLC, Bapak Ibu. Oke, Pak. Iya, siap. Monggo kalau mau persiapan untuk Jumatan yang laki-laki, Ibu silakan untuk mengerjakan tugas. Saya izin lab ya Mas Nanang. Pak, nanti jam 1, Semuanya, Pak. Assalamualaikum. Sampai ketemu hari Senin. Iya, Bapak. Silakan Bapak Ibu, enggak apa-apa.